Kita akan lanjutkan studi di kitab Amsal pasal yang ke-10. Nah, malam ini kita pelajari 3 ayat ya, dari ayat yang ke-15 sampai 17. Nah, kita bacakan bersama-sama. Nanti saya jelaskan ya apa yang dimaksudkan oleh ketiga ayat ini. Nah, waktu kamu baca, Bapak Ibu, kamu coba berusaha mengerti apa ya dia maksudkan ini. Ya. Amsal pasal 10 ayat 15 ya. Kota, baca sama-sama ya. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Tapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, ajarilah kami amsal dari firman-Mu ini, supaya kami bisa mengerti, dan kami juga mau melakukannya. Supaya kami menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam hidup ini. Bapak, setelah kami dan berikan kami banyak sukacita dalam mempelajari firman-Mu. Dan berikan kami juga kerinduan untuk bersaksi, untuk menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 3 ayat ini mengajarkan kita 3 hal yang berbeda. Nah, masing-masing ayat ini sebetulnya adalah satu puisi ya, bentuknya adalah puisi. Nah, itu terdiri dari 2 kalimat yang bertolak belakang. Nah, ini adalah salah satu cara ya orang-orang Yahudi menulis ya puisi atau amsal mereka ini. Ada yang 2 kalimat maknanya itu sama, paralel. Tapi yang ini 2 kalimat bertolak belakang ya. Untuk memberikan kita satu kontras. Nah, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Tapi yang menjadi kebinasan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Apa yang dimaksudkan oleh Raja Salomo ini? Nah, ayat ini sebenarnya adalah hasil dari pengamatan ya Salomo secara umum. Ya. Ketika dia melihat di masyarakat tentang mereka yang kaya dan mereka miskin, dan dia amati, inilah yang terjadi. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Kota yang kuat itu artinya kota yang dikelilingi oleh benteng, ya. Kota yang memberikan keamanan, yang memberikan perlindungan. Jadi kota yang kuat ini bahasa kiasan. Bagi orang kaya ialah hartanya. Dengan kata lain, harta bagi orang kaya itu seperti kota yang kuat ini. Kekayaan itu bagi orang kaya itu seperti tempat di mana dia berada dan terlindungi dari segala kesulitan atau mara bahaya. Bahasa sederhananya demikian. Kekayaan bisa menolong menyelesaikan banyak masalah. Benar tidak? Nah, jadi Salomo mengamati secara umum hal ini memang adalah benar. Orang yang kaya ketika dia menghadapi kesulitan atau masalah, dia cepat saja bisa mengatasinya. Karena uangnya itu bisa menolong dia melakukan banyak sekali hal. Kalian percaya tidak?
Bapak Ibu percaya tidak? Ini pengamatan umum. Kekayaan itu seperti kota yang kuat, ya, yang bisa melindungi mereka yang kaya. Harta kekayaan bisa menolong orang untuk melindunginya dari banyak masalah. Itu secara umum adalah benar. Walaupun kita orang Kristen mempunyai Tuhan yang lebih tinggi ya daripada uang untuk melindungi kita. Tapi hikmat ini mengajar kita ya bahwa kita jangan menganggap tak ada gunanya uang itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita berpikir seperti ini, ya seringkali ketika ada kesulitan, kamu tak bisa bawa apa-apa. Ya, saya kasih Bapak Ibu satu contoh yang sangat nyata. Gedung gereja kita. Ya. Setiap kali kalau mau mencat gedung, saya selalu berpikir, ini mau habis berapa puluh juta gitu. Ya. Dan bagi gereja kita, dengan kondisi keuangan kita selama ini, kalau tiba-tiba harus mengeluarkan berapa puluh juta hanya untuk mengecat dinding gereja, itu selalu adalah sebuah pergumulan. Dan kita selalu mencari jalan keluarnya. Pernah satu kali kan dicat oleh muda-mudi ya. Pernah ya, dicat oleh muda-mudi. Ya kita tahu lah muda-mudi dia bisa cat lah, dia bisa putihkannya saja gitu loh. Pokoknya putih lah. Mau dia putihnya macam apa itu terserah. Pokoknya putih. Ya tapi setidaknya kita hemat itu. Hanya beli cat ya sedikit ongkos. Kali ini karena sejak sebelum pandemi itu kan tak pernah dicat. Berarti udah lebih daripada 5 tahun. Dan sekarang setelah hujan yang terus menerus kita melihat ya itu benar-benar kotor itu sekarang. Nah, kotor hitam gitu. Kotor sekali. Jadi kita kan kali ini mau mengecat, jadi tak mungkin kita panggil muda-mudi semua sudah bekerja. Tak mungkin juga kita panggil jemaat juga tak terlatih untuk mengecat, gedungnya tinggi ya. Jadi kita minta beberapa orang masukkan tawaran ya. Nah 2-3 hari ini kencang sekali itu, majelisnya kencang saya kerja gitu. Dari sini semua tawaran. Aku lihat semua angka-angkanya itu. Makin lihat makin tinggi angkanya gitu. Kita pikir mau cari pembanding yang lebih murah, kok bukan lebih murah. Yang terakhir datang upahnya saja 60 juta. Waduh, saya pikir benar ya 60 juta mau cat-cat gini saja itu. Tapi kali ini ya, saya walaupun terakhir dibilang 60 juta aku tenang-tenang aja. Kenapa? Saya kali ini punya uang. Kalau sebelumnya dibilang 60 juta, aku pikir habis seluruh harta gereja ludes mengecat pintu itu. Tapi kali ini saya tidak merasa gitu. Kenapa? Karena 2-3 bulan lalu sudah ada 2 jemaat yang berikan persembahan untuk mengecat. Dan kita punya dana 95 juta. Nah, jadi pertama kali ketika tawaran masuk untuk perbaikan dan ngecat di luar bahan sekitar 30 juta, saya baca sesi merata 30 juta ya ngecat ya, mahal. Tapi tak terlalu ada reaksi. Karena uangnya ada, ngerti? Kemudian masuk di tawaran 40 juta kalau tak salah. Ya. Yang saya hitung berarti 1 meter dia tuh mau cat berapa duit itu loh. Tapi 40 juta saya masih tenang. 60 juta saya memang agak sedikit terganggu lah. Kok sampai semahal itu ya? Tapi tidak dalam keadaan tanda kutip panik. Kenapa? Karena dananya sudah ada. Tinggal kita cari orang yang dengan tawaran paling baik. Bukan paling murah ya. Paling baik. Maksudnya betul-betul mau perbaiki retak-retak itu tadi cat. Bukan paling murah. Paling murah kalau dia nanti tak diperbaiki retaknya di sembangan nanti sia-sia juga. Nah kita akan lihat
mana yang benar-benar kerjakan yang baik dengan harga yang paling baik. Kekayaan, harta bagi orang kaya itu adalah seperti kota yang kuat. Secara umum itu memang adalah benar. Contoh lagi, Bapak Ibu, kalau kamu sakit ya, dan sakitnya itu perlu berobat dengan biaya yang tinggi, orang kaya tak ada masalah. Ngerti kan? Orang kaya tak ada masalah. Orang kaya bisa masuk ke kelas 1, bahkan kelas VIP, dan dia bisa bermalam-malam di situ, dan dia tak terganggu sama sekali. Tak masalah, karena dia punya uang untuk mengobati diri. Orang bahkan kadang-kadang bisa evakuasi kan, mobilisasi dari suatu tempat dipindahkan dengan pesawat ke tempat lain hanya untuk berobat. Punya uang. Jadi kekayaan itu seperti kota yang kuat bagi orang yang punya harta. Tapi sebaliknya, kontrasnya bagaimana? Tetapi yang menjadi kebinasan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Kemiskinan bagi orang yang melarat itu orang yang tidak punya uang. Itu adalah kebinasaan. Kalau kamu tak punya uang dan penyakit kamu serius, kamu hidup dengan BPJS, kira-kira bisa bertahan hidup tidak? Ya. Bapak saya bulan lalu masuk ke rumah sakit itu, HB-nya hanya 7. Dan mereka isi satu kantong saja. Dan disuruh pulang. BPJS. Saya bawa dia ke Budi Kemuliaan. Dokternya tanya saya, kondisi HB seperti ini, sana suruh pulang ya. Memangnya boleh pulang kondisi seperti ini? Tak boleh pulang itu. Laki-laki, HB-nya itu 13 sampai 17. Kamu 7 atau 8 itu lebih, itu hampir separuh di bawah itu. Mana boleh pulang. Tapi kalau kamu BPJS, kamu pulang. Masuk ke Budi Kemuliaan, bayar. Masuk langsung 8 kantong lagi. Aku belajar, kehidupan itu nyata sekali. Kebinasan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Kalau kamu miskin, tak ada uang, hidup kadang-kadang pun tak bisa bertahan. No play-play, jangan main-main. Nah, ini adalah pengamatan kenyataan secara umum, ya, mengajarkan kita hidup itu jangan miskin. Kamu harus bekerja keras, ya, harus bekerja keras. Kedua, mengajak kita bahwa di atas hal yang umum di dunia ini, di surga itu masih ada Tuhan. Dan kita sesungguhnya masih bisa berharap kepada Tuhan yang di surga. Tapi bahagian kita harus kamu lakukan. Kamu harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan berjuang dan menabung. Supaya kita tidak masuk kategori orang yang melarat, dan kebinasaan bagi orang yang melarat adalah kemiskinan. Jadi kita tidak mau bilang sama anak-anak kita, ya, seolah-olah di dunia ini tak ada Tuhan, semuanya tergantung pada dia miskin atau kaya saja. Kalau kita paksa dia jadi kaya, bukan maksudnya begitu. Tapi kita mau mendidik anak kita menjadi orang yang bertanggung jawab, dia harus lakukan bahagian dia. Jadi dia harus lakukan bahagian dia. Dan berusaha jangan jadi orang miskin. Oke, yang kedua ya, mari kita lihat ayat 16. Upah pekerjaan orang benar dan upah yang diperoleh oleh orang yang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Ini apa artinya? Orang benar artinya orang hidupnya saleh, mengikuti firman Tuhan. Dia punya upah pekerjaannya. Upah pekerjaannya itu membawakan dia apa? Kehidupan gitu.
Tapi penghasilan atau upah yang diperoleh orang fasik bahkan membawa dia kepada dosa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana kamu menggunakan penghasilan kamu. Orang benar, dia berusaha, dia bekerja, dia dapat uang. Orang fasik, dia juga berdagang, berusaha, dia juga bekerja, dia juga dapat uang. Tapi masing-masing orang ini, bagaimana mereka gunakan uangnya, itu yang berbeda. Yang memberikan hasil yang berbeda juga. Nah, orang yang benar, upah pekerjaannya itu digunakan dengan cara yang baik, dan itu membawa kepada kehidupan. Ya, dia gunakan uangnya dengan benar, sehingga tubuhnya sehat, sehingga hidupnya merasa sejahtera, dia bisa jadi saluran berkat bagi orang lain, itu membawa kepada kehidupan. Hal-hal yang positif. Tapi orang fasik, dari harta yang dia peroleh itu, dia gunakan untuk hal-hal yang jahat, hal-hal yang berdosa, sehingga dia itu membawa kepada dosa atau celaka di dalam hidupnya. Jadi pelajaran adalah bagaimana kita menggunakan hasil usaha kita ini. Hasil usaha kita itu boleh kita dan memang tepat untuk kita gunakan. Tapi bagaimana cara kita gunakannya? Nah, orang fasik ya mungkin dia akan gunakan uangnya ini untuk hal-hal yang jahat. Mungkin dia pergi berjudi. Ya, dan dia menghabiskan uang di sana. Dia pergi melakukan perzinahan. Lalu hidupnya tak tentram, tak sejahtera. Macam sekarang yang di surat kabar. Sudah tahu kan? Yang di surat kabar itu celaka betul. Kadang-kadang perempuan itu memang bikin celaka sekali ya. Kenapa tertawanya sampai gitu? Mohon maaf, saya bukan mau bilang perempuan. Tapi kamu tidak pernah tahu apa yang dia bisa buat sama kamu. Ya, awalnya terima uang terus. Sekali uangnya tak datang, itulah dia pergi kompres gitu loh. Dan semuanya dia ceritakan. Aduh, saya baca, mana bisa hidup lagi itu laki-laki itu sekarang. Apapun mereka buat dia ceritakan sama semua orang. Di depan umum, masuk surat kabar. Nah, kalau uang kamu dipakai untuk hal seperti itu, umpamanya, nah itulah yang akan membawa kepada dosa. Sudah selesai deh itu, tak akan bisa jadi calon presiden ke depan itu. Jadi bagaimana kita gunakan uang yang kita peroleh? Nah, itulah hikmatnya. Gunakan dengan cara yang benar, membawa kepada kehidupan. Gunakan dengan cara yang salah, yang berdosa, itu membawa kepada kehancuran. Jadi selama ini, adakah kita gunakan uang yang kita hasilkan itu dengan cara yang benar? Nah, jangan lagi gunakan uang kita untuk hal-hal yang berdosa. Ya, apapun juga bentuk dosa itu, jangan lagi seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tapi siapa mengabaikan teguran, dia akan tersesat. Nah, di sini kontras dua jenis orang, yang bisa diajari dan tak bisa diajari. Yang mau berubah kalau ditegur, dan tidak mau berubah pada saat ditegur. Itu ada efeknya. Saya kepikiran dua tokoh di dalam perjanjian yang lama. Yaitu Raja Saul dan Raja Daud. Raja Saul tak bisa dikasih tahu. Dia orang yang mengabaikan teguran. Tak bisa dikasih tahu. Orang yang mempunyai masa depan yang sedemikian baik itu. Bukan dari keluarga besar ya, dari keluarga Benyamin, suku yang kecil. Tapi Tuhan memilih dia. Itu ada suatu kesempatan ya, yang diberikan gitu loh.
Kesempatan begitu besar yang diberi kepadanya. Tapi dia sia-siakan itu. Firman Tuhan bilang, kalau dia berdiri ya, dia satu kepala di atas orang lain. Waktu dia tinggi sekali. Perawakannya, posturnya itu besar tinggi. Ya dengan postur seperti itu, kamu itu gampang memimpin. Dan dia raja yang pertama. Tapi dia sia-siakan. Kenapa? Karena tak mau belajar, tak mau dikasih tahu. Tak bisa ditegur. Ketika pertama kali dia bersalah, Samuel menegur dia tak berubah. Dan dia ulang lagi. 40 tahun dia memerintah. Itu kemurahan Tuhan itu. Masih berikan dia 40 tahun. Tapi dia berakhir apa? Berakhir mati di atas gunung Gilboa. Itu termasuk bunuh diri itu. Ya walaupun sedadunya yang kasih pedang. Seorang muda memulai dengan sedemikian baik, prospek sedemikian cerah, tapi tak bisa dikasih tahu. Tak bisa menerima didikan. Dan dia berakhir seperti itu. Dinastinya hanya satu raja. Semua anak laki-lakinya terbunuh di medan perang. Itulah, siapa mengabaikan teguran, dia tersesat itu. Tak bisa ditegur, dia jalan di jalan dia sendiri, tapi jalannya pelan-pelan menuju kesesatan. Sebaliknya, yang mengindahkan didikan menuju kehidupan, itu Daud. Daud juga 3 kali setidaknya berbuat kesalahan. Tapi setiap kali Tuhan tegur dia sadar. Dan dia betul-betul menyesal dan dia berubah. Dan Daud juga memerintah 40 tahun. Tapi Daud mati uzur. Mati di dalam kemuliaan. Mati dalam puncak kekuasaannya. Ya. Dia mati dengan keluarganya bersama dia. Kabinetnya semua bersama dia. Dan dia bahkan bisa melantik dulu Raja Salomo sebagai penggantinya ketika dia masih hidup. Dia lantik sendiri. Nah, itu Daud. Kenapa dia bisa berakhir dengan begitu baik? Karena dia ada orang yang mengindahkan didikan. Jadi dia menuju jalan kehidupan. Nah, ini satu hal yang sangat perlu untuk kita sendiri pahami. Kita harus jadi orang yang bisa dididik, yang dikasih tahu. Firman Tuhan mengajak kita harus terima. Ya, kita harus terima. Dan kita didik anak-anak kita di rumah. Mereka itu harus bisa menerima teguran. Ya, teguran dari firman Tuhan, teguran dari orang tua. Ya, supaya jalan hidup mereka itu bisa baik, bisa menuju kepada kehidupan. Anak-anak kita. Supaya mereka jangan jadi besar dan tak bisa juga dikasih tahu. Nah, jadi inilah kata-kata hikmat ya yang kita pelajari di malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kata-kata hikmat dari firman-Mu, bantulah kami untuk merenungkannya. Supaya kami tidak mengabaikan hikmat ini, kami lakukan sehingga hidup kami sungguh-sungguh diberkati. Ampunilah semua dosa dan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.